Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin, SPDMM, calon guru penggerak dari Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, saya akan mencoba melakukan refleksi diri terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kedua hal ini tidak boleh terpisahkan. Bagi Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak boleh dimaknai sebagai paksaan. Ia menginginkan peserta didik harus menggunakan dasar tertib dan damai, tata tenteram dan kelangsungan kehidupan batin. Kecintaan pada tanah air menjadi prioritas, karena ketetapan pikiran dan batin itulah yang akan menentukan kualitas seseorang. Filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan yang paling populer adalah Ingarso Sang Tulada. Seorang guru jika berada di depan memberi teladan, dan Imadia Mengkarsa bahwa jika kita berada di tengah harus mampu membangun semangat peserta didik. Dan kemudian yang ketiga Tuturi Handayani bahwa jika seorang guru berada di belakang, dia harus mampu juga memberi dorongan. Menurut Ki Hajar, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang kita lakukan mengembangkan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat adalah guru merdeka mengajar dan siswa merdeka belajar. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara terdapat 4 aspek yang lain yang perlu diperhatikan agar pembelajaran berhasil. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, bahwa perencanaan pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpusat pada siswa. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran, bahwa pelaksanaan pembelajaran yang kita lakukan itu harus sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi kita lakukan untuk melihat capaian-capaian peserta didik, apakah mereka sudah berhasil menguasai pembelajaran pada saat itu atau belum. Nah, kenapa belum? Selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai pelaksanaan pembelajaran untuk melihat sejauh mana pembelajaran yang kita lakukan itu berhasil. Nah, kalau belum, maka kita harus mencoba membuat perbaikan-perbaikan untuk proses pembelajaran berikutnya. Nah, bagaimana dengan pembelajaran yang saya sudah lakukan? Apakah sudah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selama ini, pembelajaran yang saya sudah lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memperhatikan potensi masing-masing siswa, membuat evaluasi dan refleksi pada setiap akhir pembelajaran. Berdasarkan situasi atau kodrat zaman sekarang ini adalah pandemi COVID-19, oleh karena itu pembelajaran harus kita lakukan dari rumah. Demikian juga peserta didik harus belajar dari rumah dengan menggunakan daring atau luring. Demikian refleksi pembelajaran yang saya lakukan terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.